Kami panggilkan Ibu Rani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka menghadiri dan mengikuti pelaksanaan kegiatan FKDM Bintek tahun 2022. Dengan ini ya Allah, kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya acara ini. Ya Arhamar Rahimin, wahai Duhai Zat yang Maha Pemersatu, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan, input, output, dan outcome, serta infak dari tujuan kegiatan ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Sungguh Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengampuni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah 100 orang yang dihadiri oleh rekan-rekan dari tingkat provinsi, kota, dan Kabupaten Pulau Seribu yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita, yang nantinya akan mendapatkan materi salah satunya dari senior kami, dari senior kita Pak Rationo, mantan Kepala Badan Kesbangpol, yang nanti akan mengisi materi komitmen anggota FKDM terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini. Namun pada sesi terakhir, nanti sesi pertama ada dari Kemendagri dan juga ada dari akademisi. Bapak Ibu sekalian, nanti juga ada rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu penyerahan secara simbolis rompi dari Kepala Kalak BPBD, yang dimana mungkin nanti para anggota FKDM dinyatakan atau dimintakan untuk sebagai kader bencana, atau mohon maaf sebutannya nanti mungkin Pak Kalak yang menyampaikan sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perkenan Bapak Kaban, mohon arahan dan bimbingan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Taufan Bakri, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat suaranya, snacknya udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati sahabat saya, Mas Nawaji, luar biasa. Hari ini mau bagi-bagi rompi biar kelihatan FKDM punya 2 rompi. Makin banyak rompi, makin bagus. Bang Munir dengan topi baru. Pemberian dari Jakarta Selatan. Karena Yuni belum bagi-bagi. Kan main ini. Ini wajah-wajah yang dinaikkan umurnya menjadi 2 tahun, betul apa enggak nih? 2 tahun Pak Isnawaji. Nambah. Masya Allah. Allahumma paksa dia. Ampun. Wah, pulau dipoto dulu biar gaya. Aman. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saya menghormati sahabat-sahabat saya dari provinsi, Bang Munir, ada yang lainnya, Toba, yang lain. Kemudian ada dari Hafiz pakai topi, kalau topi memang gayanya selatan. Kemudian Bang Maman ya, Bang Maman, kabar ya? Sehat. Yuni, Pak Is, mana Is? Oh, Iswadi Idris belakang. Kemudian Yuni. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini ada 2 hal yang saya sampaikan. Bahwa di antara kalian 2.346 anggota FKDM masa umurnya bertambah menjadi 2 tahun. Kalau panjang umur nyedot APBD makin banyak. Nah, maka urus naik menaik belum bisa dinaikkan karena dompetnya masih kulit ketemu kulit. Diusulin Pak. Jadi nunjukin kinerja dulu. SK lagi proses ya. Perhatikan betul nama-nama Bapak kalau memang ada yang mengundurkan diri atau kemudian meninggal dunia, pasti perlu ada penggantian. Maka SK itu menjadi patokan kita ya. Bintek ini terima kasih Pak Tri, 2019 dilantik, gini hari baru Bintek. Tapi pinter semua udah. Ini FKDM gak usah diajarin, lari sendiri. Mengatur dirinya sendiri, termasuk buat rompi sendiri ya. Itu swadaya betul-betul. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, situasi terus berubah. Kita akan menghadapi tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan sejak Agustus lalu. Sudah ada verifikasi partai, maka mata telinga Anda adalah bagian yang tak terpisahkan untuk kita laporkan. Situasi sekarang ini, pagi ini sudah banyak teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya. Silakan saja. Yang mau demo di depan istana jangan dibelokkan ke depan balai kota. Ini aneh nih kadang-kadang. Demonya ke Merdeka Utara, tapi mampir ke Merdeka Selatan. Kan habis kopi kita tuh. Jadi hari ini ada partai buruh yang demonya di depan Patung Kuda. WA kita, Bang, boleh mampir gak ke Merdeka Selatan? Ya silakan aja, asal jangan minta kopi sama kita gitu. Nah, inilah pentingnya FKDM. Anda semua merupakan aset bagi kami yang kalau tidak dirawat pasti akan sulit bagi kita sendiri. Karena Bang Munir sesungguhnya pangkatnya tuh bintang 2 Pak Saru. Iya. Jangan Sambo deh. Bintangnya 2 karena pasukannya ada 2.346.
1 brigade lebih tuh ya Bang ini. Pak Jakarta itu berapa tuh satu banyaknya tuh. Tentu bergesekan antara komandan lapangan baik di Jakarta Pusat, Selatan, Utara pasti. Karena brigjen-brigjen Anda juga suka ngambekan juga kan. Mensinkronkan kalimat-kalimat ini. Tapi enggak, ini dinamika dalam kehidupan berorganisasi. Tapi saya yakin Anda adalah bagian yang terkuat sehingga tak bosan-bosan di masa Covid Pak Gubernur 2 kali mengucapkan terima kasihnya kepada FKDM. Tepuk tangan. Jarang organisasi disebut-sebut sama Pak Gubernur sampai 2 kali. Terima kasih kepada FKDM. Kali FKDM anti daripada Covid. Nah, karena di mana-mana ada Pak Gubernur kunjungan hadir di mana-mana. Terima kasih untuk semua FKDM baik di level wilayah maupun di tingkat provinsi. Hari ini kita kedatangan sahabat kita Pak Isna Wajid. Tepuk tangan buat beliau. Beliau berbisik kepada saya bahwa FKDM merupakan potensi yang luar biasa bagi bagaimana mendeteksi dini tentang kebencanaan. Hari ini beliau bercerita kepada saya akan memberikan kepada 2.346 ya Pak ya. Tapi karena baru dibawa berapa, cukup kepalanya dulu. Jangan diketawain, ini serius nih. Jadi kegiatannya akan saya minta tolong nanti Kabankes Bank Wilayah mengapelkan untuk pembagian rompi ini supaya Jakarta di dalam FKDM-nya siap menanggulangi bencana, karena tugas FKDM bencana alam dan sosial. Nah, hari ini demikianlah, walaupun tugas banyak, honorarium tetap, tapi semangat tetap ditingkatkan. Saya minta tolong, apa lagi acaranya? Untuk selanjutnya, penyerahan secara simbolis rompi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta berkenan kepada Bapak Dr. Andes Haji Isna Wajid MAP. Ya. Penyerahan simbolis akan diberikan kepada Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta dan Ketua FKDM di Kota Administrasi dan juga Kepulauan Seribu. Ya, kami mengundang para ketua untuk bergabung di depan. Ya, Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dari Ketua FKDM di Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu. Ya, baik, kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis rompi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih dahulu diawali untuk Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta. Ya, kita saksikan bersama pada hari ini Senin 12 September tahun 2022 dilakukan penyerahan secara simbolis rompi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, Ketua FKDM Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu. Mantap. Memang kalau perut melebihi GSB begitu. Dari sepadan bangunan. Iya benar. Ya, dilanjutkan ke Ketua FKDM Kota Administrasi. Selatan juga GSB juga. Yang cakep semua nih, ini nih Yuni aja nih rata. Emang gitu kok, kan saya cakep. Nanti kalau nyapa.
Ya, satu persatu rompi diserahkan secara simbolis dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta Utara kebanjiran kasih yang nggak pernah banjir Pulau Seribu. Foto ya, foto sama-sama. Foto sama. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, masih kita lihat sesi foto bersama. Ya, boleh kita berikan aplaus. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan berdiskusi tentang bimbingan teknis nih. Memang agak terlambat karena anggaran tahun 2019 sampai sekarang direpot pusing. Jadi pusing dulu baru dihilangkan. Nah, hari ini kita baru mendapat bintek. Karena umur Anda bertambah 2 tahun lagi, maka bintek akan terus kita giatkan. Nanti ada arahan dari Pak Isnawaji, maka setelah pemakaian rompi, acara ini akan saya buka. Bapak Ibu sekalian, semangat tekad untuk membantu DKI Jakarta pasti melekat kepada Anda. Setuju? Semangat? Nah, kalau tidak semangat bukan FKDM, saya yakin FKDM akan terus membantu kita di dalam menertibkan Jakarta dari bencana sosial maupun bencana alam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis bagi FKDM di Provinsi DKI dan 5 wilayah kota serta Pulau Seribu, saya nyatakan resmi dibuka. Semangat gitu. Bang Taufan, Kepala Kesbang Provinsi, Mas Tri Kurnia, ini teman seangkatan saya Pak di STPDN Pak. Gimana Pak Pai? Bapak Ibu, Bang Munir, mohon izin. Bapak Ibu, saya Isnawaji, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta. Saya sangat berterima kasih sama Kesbang. Sebetulnya saya bukan narasumber nih, cuman numpang ngisi waktu sedikit ya, boleh ya? Tadi langsung konsep bikin pantun, karena tadi ada pantun jadi langsung buat pantun. Zaman Belanda Jakarta punya tram. Pergi ke Kemayoran jangan lupa lewat istana. Terima kasih kepada sahabat FKDM, bersama-sama kita jaga Jakarta dari bencana. Cuman satu doang, cuman satu. Bapak Ibu, di BPBD kita kalau di pusat ada namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau di daerah-daerah itu ada namanya BPBD. Kalau Bapak Ibu teman-teman FKDM suka lihat di TV One itu ada running text sampai dengan September kejadian bencana di Indonesia sudah 2.300. Jadi ada yang bilang Pak Kesbang, Indonesia ini supermarket bencana. Nauzubillah min zalik. Karena handphone saya itu isinya BPBD se-Indonesia. Ntar ada angin puting beliung di Kediri, ada gempa di Manado, ada air pasang di Aceh dan macam-macam, ada banjir di mana-mana. Nah, Jakarta alhamdulillah kita tertangani. Ya. Memang ada kejadian kebakaran Pak setiap 2 atau 3 hari, tetapi kecil-kecil mulai dari bengkel ya atau rumah. Kemarin agak gede lah waktu di Pasar Gembrong dengan di Simpro. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa FKDM, saya berterima kasih
karena juga saya pernah tugas di selatan, saya pernah di dinas LH. FKDM ini sangat melekat dengan masyarakat. Tepuk tangan buat FKDM. Ya. Bapak Ibu saya tahu jam kerjanya nggak jelas, maksudnya sampai malam, sampai subuh, nongkrong sama RT, sama RW, keliling ngecek-ngecek wilayah. Nah, ini sama dengan konsep di BPBD ada namanya konsep pentahelix. Jadi pentahelix itu kayak stakeholders, ada unsur pemerintah, ada unsur dunia pendidikan, ada unsur masyarakat dan lain-lain. Jadi ngurusin bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, bukan hanya tanggung jawab dinas sosial, bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan dan lain, tapi semuanya terlibat. Saya ambil contoh Pak, saya pernah jadi camat Tambora. Ada yang dari Tambora nggak? Oh, langsung di tangan. Siap Bang? Waduh, ketemu lagi. Saya waktu jadi camat pernah ngitung Pak, Bu, kebakaran selama saya jadi camat 1 tahun 43 kali. Bayangin aja setiap minggu ada kebakaran, ya kan? Nah, kami pernah dengan gabungan dengan PLN dan lain-lain, kita melakukan upaya pencegahan. Ini memang mau nggak mau harus kita lakukan. Kita bahasanya ini memantau kawasan padat hunian di Jakarta. Saya mohon maaf banget, ada warga yang masang instalasi listriknya misalnya nggak benar. Saya pernah nemuin ada konveksi Pak Kesbang itu putaran meterannya kok kayak putaran kontrakan, pelan banget. Cuman saya bingung, di dalamnya ada 5 mesin konveksi. Saya tanya PLN waktu kita periksa, PLN aja bingung. Saya bilang, PLN bingung gimana camat? Saya bilang, masa PLN bingung gitu kan? Nah akhirnya kita ngecek sampai ke dalam-dalam, akhirnya mereka punya meteran palsu bahasa itu. Istilahnya di jumper kali itu apa gitu. Nah ini sangat bahaya apabila kejadian kebakaran, ya mungkin bisa, kita pernah mengalami kebakaran 1 RW, penduduknya sampai ratusan, ya kita tidak ingin seperti itu. Jadi Bapak Ibu, BPBD punya layanan namanya, boleh mampir? Ini nggak usah nih dasar pembentukan. Bapak Ibu, kita punya layanan namanya 112, layanan Jakarta Siaga 112. Kalau Bapak Ibu nonton film luar negeri itu kayak 911. Waduh, ini udah ada dari 11 tahun yang lalu. Ya, layanan 112 ini isinya begini nih. Kalau ada banjir, kalau ada gempa, ada namanya kedaruratan medis, misal butuh ambulan dan lain-lain, atau ada bahaya kebakaran, Bapak Ibu silakan ngubungin 112. Itu tidak dikenakan pulsa dan 24 jam. Bahkan kalau nggak ada SIM cardnya bisa, tapi kalau nggak ada handphonenya nggak bisa. Ya kalau nggak ada handphonenya bingung mencatnya gimana kan gitu kan. Ya ini layanannya. Bahkan anak buah saya dulu pernah ngurusin ada orang mau bunuh diri Bu, anak SMA putus cinta, mau bunuh diri. Kita anak buah kita ngebujuk-bujuk supaya udah nangis-nangis, akhirnya kita ulur-ulur waktunya, kamarnya digedor, langsung udah megang silet kira gitu. Nah kita ini layanan 112. Jadi saya terima kasih Pak Taufan, teman-teman FKDM ini. Saya yakin Bapak Ibu kan ada di wilayah. Personil kami terbatas tuh Pak, ini namanya pasukan oranye nih, saya TRC, tim reaksi cepat nih. Mereka ada di wilayah, setiap kelurahan sudah saya tempatkan 1 orang untuk PIC. Jadi kalau ada apa-apa, hubungin mereka. Bapak Ibu kalau ada kejadian apa-apa, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada kami. Jadi kami siapkan tadi Ropi, sebetulnya sih cuma silaturahim BPBD dengan FKDM. Kita bersama-sama menjaga lingkungan. Ada yang dari Jagakarsa nggak? Paling Bang Hafiz doang yang ngangkat, ya kan? Kita pernah ngalamin waktu saya jadi wakil di selatan, Bapak Ibu, pernah ada kejadian Melati Residen. Itu longsor, rumahnya ngerubuhin rumah di bawahnya. Ada yang meninggal dunia. Sebetulnya kalau Pak RT, Pak RW, warga masyarakat mungkin saya terima kasih kalau saat itu FKDM-nya ngasih tahu aja, Pak ini udah ada retakan tanah nih, harus segera diisolasi atau gimana, kita bisa mencegah jangan sampai ada kejadian longsor yang menimpa warga. Di Jakarta ini seru Pak, sekarang ini saya pernah juga diundang beberapa TV swasta menceritakan tentang ROP Jakarta Utara, ya kan? Karena pembuatan tanggul NCICD-nya belum selesai. Atau kemarin ramai telepon saya, ada sesar Baribis, kemungkinan patahan gempa di selatan Jakarta. Waduh, geger juga tuh. Banyak yang nanya, apa kita rumahnya pindah Pak? Waduh, saya juga bingung ya. Kalau rumahnya pindah, kan belum tentu juga ada gempa juga.
tetapi kita harus antisipasi itu. Tapi kita bersyukur Pak Gubernur, Pak Anies berapa kali mengirim tim menanggulangan bencana di daerah. Kita pernah kirim ke Lumajang, kita pernah kirim ke Pandeglang, bahkan saya berangkat itu ke Pasaman. Sepanjang perjalanan ke sana udah banyak yang nanya, Pak ini bantuan dari Pak Anies ya, katanya begitu. Padahal truk kita baru sampai di Jambi, belum sampai di Sumatera Barat, tapi berita viralnya sudah sampai di mana-mana. Nah Bapak Ibu, yang menarik nih Pak Taufan, kami pernah bantu tenda. Setiap kami penugasan ke daerah, kita bantu tenda peleton yang besar itu untuk daerah. Ya kadang-kadang saya mohon maaf nih, di daerah anggaran juga terbatas kan. Motor saya aja diminta, Pak. Sudah bentar dulu. Motor trail kita, ini boleh Pak buat kita Pak. Bentar dulu. Mobil diminta, ya kan gitu kan. Nah yang lucunya nih di Pandeglang kita kirim bantuan, udah selesai tenda kita kasih Pak. Nah pada saat saya berangkat ke Pasaman, Pandeglang banjir lagi. Jadi karena BPBD-nya mungkin tendanya nggak banyak ya, yang dibangun tendanya BPBD Jakarta. Jadi se-Indonesia udah nelfon saya bilang gini, Bang Haji hebat ya, Jakarta cepet banget, baru kejadian banjir semalam BPBD-nya udah turun ke Pandeglang. Padahal yang didirin baru tendanya doang. Jadi tenda kita tuh karena dia nggak punya didirin, jadi di syuting sama TV BPBD DKI. Padahal belum ada yang berangkat, baru tendanya doang yang kita tinggal. Nah itu keuntungan kita lah, akal-akalan kita lah, naruh tenda di sana. Tapi Bapak Ibu, BPBD kita Jakarta selalu menjadi percontohan di Indonesia. Ya. Ini yang pakai oranye ini kemarin kita diklatkan di BNPB 5 hari. Dilatih ya, kita punya tim reaksi cepat ini, ada yang kemampuannya rescue di air, ada yang juga rescue di hutan. Kita juga akan memantau gedung-gedung dari kemungkinan terjadinya gempa. Satu lagi sebelum saya akhirin, Bapak Ibu saya mohon dukungan FKDM, saya sedang menyiapkan formulir pengisian data, bisa tampil nggak? Formulir pengisian data kebencanaan. Ya, tujuannya gini Pak, jangan-jangan di kelurahan Bapak banyak gedung-gedung yang sebetulnya sudah punya tim medis, atau RT RW, masjid, gereja dan lain-lain punya ambulan, tapi datanya kita nggak punya ada. Ya, semuanya sudah membantu waktu penanganan COVID sudah banyak yang membantu, tapi datanya tidak ada. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ini nanti diisi aplikasinya. Jadi kita akan punya data, bisa memetakan kelurahan mana data kebencanaan udah siap. Jangan-jangan Bapak Ibu ini ada yang aktif di organisasi komunitas kebencanaan. Ada yang dari Dompet Duafa, ada yang dari Orari, dari Rapi, dari Pramuka, PMI dan lain-lain. Ya, semuanya bergerak untuk mengantisipasi penanganan kebencanaan. Nah, untuk itu nanti saya mohon Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mendata ulang yang ada di kelurahan itu apa aja, gedung-gedung yang ada di kelurahan Bapak Ibu itu punya apa aja. Jadi TRC saya ini waktu mendata bilang gini Pak, di kelurahan ada perahu karet cuma 1, bocor lagi Pak. Waduh, masa penduduk kelurahan 30.000 perahu karetnya cuma 1. Tapi setelah kita nanti cek, jangan-jangan ada gedung-gedung yang punya perahu karet, jangan-jangan ada kantor-kantor yang punya tim medis. Ya, nah ini semua akan kita data. Jadi nauzubillah min zalik, kalau ada kejadian bencana kita harus siap. Semuanya bergerak ya, tentunya dibantu teman-teman dari FKDM untuk mengingatkan kita semua. Kalau perlu Bapak Ibu mau izin boleh juga nih sama Pak Lurah ngumpul-ngumpul membahas potensi penanganan kebencanaan di setiap kelurahan. Nanti tim dari BPBD akan turun diskusi ya. Masa perahu karet satu kelurahan cuma 1, ntar bisa meriang petugasnya, lari sono, lari sini, lari sono, belum bocor lagi. Nah tapi kalau seandainya datanya lengkap, insya Allah kita akan siap menjadi kota yang tangguh bencana. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih atas silaturahimnya, atas kolaborasinya. Kita tunjukkan bahwa nanti saya report nih ke BNPB, saya laporin ke teman-teman BPBD se-Indonesia bahwa BPBD dengan FKDM di Jakarta sudah terjalin komunikasi, kolaborasi dalam mengantisipasi kebencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waduh, Jakarta Selatan Bang Bajunya. Iya.
Sehat Pak Ji, sehat ya. Ayo foto dulu, foto dengan Pak Kabar Wasin. Ya. Boleh? Oke. Jangan lupa honor naikin. Siap. Mohon izin Pak Munir, mohon izin Ibu Margareta. Kebetulan saya juga hari ini baru berkesempatan pertama kali bertemu langsung dengan Pak Munir yang punya DKI Jakarta istilahnya ya Pak ya. Karena selama ini hanya berkomunikasi via WA ataupun telepon. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus FKDM dan anggota FKDM se-DKI Jakarta yang telah hadir di pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf, saya agak sedikit terlambat dikarenakan ada kebetulan kemarin itu saya beserta Pak Direktur mendapat amanah bergabung di tim transisi untuk daerah otonomi baru di wilayah Papua Selatan. Jadi tadi pagi meluncur dulu ke kantor karena ada rapat persiapan sekalian pertemuan dengan tim kedua yang berangkat hari ini ke Merauke. Kebetulan saya dengan Pak Direktur minggu kemarin sudah berangkat sebagai tim pertama. Saya ingat salah satu doktrin yang sering disampaikan oleh senior-senior saya sewaktu kuliah dulu, ada istilahnya tak kenal maka tak ada kenangan indah. Izinkan saya walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Munir, nama lengkap saya Ferian Mustaqim, kelahiran Medan 7 Januari 89. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ferry. Untuk nomor handphone tadi sudah disampaikan oleh Pak Munir. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pelaksanaan FKDM ataupun yang berkaitan dengan FKDM, bisa langsung menghubungi saya. Tanpa melihat waktu silakan, insya Allah jika saya sempat akan langsung saya respon. Baik, selanjutnya kita biar lebih cepat sesuai arahan Pak Munir langsung masuk ke slide paparan. Sebelum saya masuk langsung ke pelaksanaan kewaspadaan dini daerah, saya akan sampaikan apa dasar besar dari pelaksanaan kewaspadaan dini daerah tersebut.
ada di urusan pemerintahan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana klasifikasi urusan pemerintahan itu terbagi 3, absolut, pemerintahan umum, serta konkuren. Di mana absolut itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan memakai APBN, pemerintahan umum dilaksanakan secara berbarengan dengan memakai APBN dan APBD, serta konkuren. Selanjutnya, berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Polpum sesuai amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, di pasal 25 ayat 1 yaitu urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, yaitu meliputi yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial. Dilanjutkan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah. Lalu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan di daerah. Nah, tugas-tugas tersebut dibagi ke dalam 5 direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Direktorat Wawasan Kebangsaan, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Ormas, serta Direktorat Politik Dalam Negeri. Kebetulan saya berada di Direktorat Kewaspadaan Nasional dan sangkut paut kewaspadaan dini masuk sebagai tusi di Direktorat Kewaspadaan Nasional. Kali ini saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat garis besar permasalahan keamanan dan ketertiban umum saat ini. Yang pertama adalah peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas politik dalam negeri dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bersama, sampai saat ini selalu ada saja kejadian-kejadian yang mengganggu ATHG di daerah di seluruh Indonesia, apalagi saat ini menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilu kada serentak di tahun 2024 nanti. Yang kedua, kecenderungan peningkatan konflik sosial. Isu ini semakin hangat dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa. Alhamdulillah, memang khusus wilayah di DKI Jakarta ini, menurut penilaian kami untuk kejadian konflik sosial, alhamdulillah itu bisa dibilang 0% ya Pak Munir ya. Nah, namun untuk informasi saja yang perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa daerah di luar wilayah DKI Jakarta, di luar wilayah kita ini masih sering terjadi konflik-konflik sosial yang bahkan mengakibatkan beberapa anggota masyarakat kehilangan nyawanya, apalagi kerugian material dan sebagainya. Yang ketiga, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, yaitu dengan maraknya warga negara kita yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme yang ada baik itu di Indonesia ataupun di internasional. Yang keempat, perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi. Bapak Ibu pasti juga mengetahui, mulai dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya itu, kita ini banyak mengalami perubahan dalam kita bersosial dengan orang lain, sesama warga Indonesia, khususnya di media sosial, di mana Bapak Ibu pasti mengetahui ada istilah cebong dan kampret dan sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang harus diwaspadai. Memang awal mulanya bisa dibilang itu kecil,
Namun kenyataannya bahkan yang dulunya temenan, yang keluarga, bahkan keluarga dekat, bukan keluarga jauh, keluarga dekat, bisa ribut, bisa berkelahi hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Nah, itu yang sangat kami sayangkan dan mudah-mudahan Bapak Ibu FKDM di sini sebagai garis terdepan forum kemasyarakatan mitra Kemendagri tidak ada yang terpengaruh oleh hoax-hoax ataupun perbedaan-perbedaan pandangan politik tersebut. Yang selanjutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi, ini Indonesia menjadi salah satu negara di mana peredaran narkoba sangat masif dan sangat benar-benar sampai sekarang itu masih sangat terjadi peredaran narkoba yang cukup sulit dihentikan seluruhnya. Mudah-mudahan kedepannya instansi yang berwenang dengan bantuan masyarakat bisa mengatasi ataupun minimal mengurangi jumlah besaran narkoba yang masuk di negara kita. Selanjutnya adalah melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi. Orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kita ketahui bersama sekarang mulai banyak paham-paham yang bisa dibilang mendiskreditkan Pancasila, memunculkan paham-paham sendiri yang menganggap paham-paham tersebut paling cocok buat negara ini. Padahal mulai dari tahun 1945 kita semua founding fathers kita serta seluruh masyarakat Indonesia saat itu sudah sepakat Pancasila adalah dasar hidup berkebangsaan kita. Yang ketujuh adalah kualitas demokrasi, yaitu nilai demokrasi yang diidentikan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan. Selanjutnya, melemahnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis. Nah, apalagi saya tidak akan membahas masalah isu-isu yang sensitif, tapi seperti bisa kita ketahui bersama di mana harga-harga pangan juga sekarang makin tinggi dan sebagainya, apalagi dengan kenaikan BBM. Namun sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu FKDM bahwa kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah merupakan kebijakan yang terbaik demi kepentingan kita semua. Nah, mungkin Bapak dan Ibu FKDM yang tergabung di dalam FKDM DKI Jakarta bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum yang sebagai lingkup sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Direktorat Kewaspadaan Nasional. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan dasar besarnya di Undang-Undang 23 tahun 2014. Lalu ada Undang-Undang nomor 7 tentang peran konflik sosial. Yaitu selanjutnya Permenak dan Mendagri nomor 8 dan 9 tentang FKUB. Lalu Permendagri nomor 34 tentang FPK, serta Permendagri nomor 2 Junto nomor 46 tahun 2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, di mana Permendagri tersebut merupakan regulasi dari ataupun dasar dari kegiatan Bapak dan Ibu. Selanjutnya. Nah, ini latar belakang dari pembentukan tim kewaspadaan di daerah. Kenapa juga walaupun tema kali ini adalah terkait FKDM dan peserta pun yang dihadirkan adalah Bapak Ibu anggota FKDM. Kenapa juga saya masukkan di sini tim kewaspadaan dini? Karena tim kewaspadaan dini dan FKDM itu selalu terhubung, tidak bisa dipisahkan, di mana inti dari pelaksanaan kewaspadaan dini itu terbagi dua, yaitu di daerah dan di masyarakat. Di daerah dilakukan dengan pembentukan tim kewaspadaan dini di daerah, yang di masyarakat dengan pembentukan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Nah, mungkin secara simpelnya tidak akan saya gambarkan secara garis besarnya. Jadi awal mula pembentukan tim kewaspadaan dini ini dikarenakan terbitnya Undang-Undang Intelijen Negara serta Perkabin nomor 1 tahun 2014, di mana inti dari regulasi tersebut untuk koordinasi intelijen di Indonesia dikomandoi oleh Badan Intelijen Negara. Nah, dengan perubahan Kominda yang dulunya bernama Komunitas Intelijen Daerah menjadi Komite Intelijen di Daerah. Berdasarkan komunikasi kami saat itu dengan Badan Intelijen Negara melalui Pak Seskominfo saat itu, disampaikan bahwasannya bahwa untuk Komite Intelijen di daerah ini akan dibentuk hingga sampai tingkat kabupaten kota. Namun sampai tahun 2017 kami mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah, teman-teman Kesbang di daerah, bahwasannya mereka sekarang tidak bisa lagi menganggarkan Kominda dikarenakan sudah menggunakan APBN. Jadi mereka mendapatkan temuan. Nah, lalu kami tanyakan lagi ke BIN saat itu, bagaimana, apakah akan jadi Kominda itu dibentuk sampai tingkat kabupaten kota. Namun pihak dari BIN menyampaikan saat ini terkendala baik itu di anggaran dan sumber daya manusianya. Jadi Pak Dirjen Polpum saat itu, Pak Sudarmo, menugaskan ke kami agar segera membentuk tim baru untuk menutup kekosongan yang terjadi di daerah dikarenakan Kominda tidak bisa lagi dianggarkan di pemerintah daerah. Makanya kami bentuk tim kewaspadaan dini di daerah. Kenapa kami tidak membuat seperti instansi lain yang non TNI Polri, menyebutkan langsung intelijen keimigrasian, intelijen jaksa intelijen. Karena kan mohon maaf Bapak Ibu, maksudnya kita kan langsung terjun ke masyarakat dan orang-orang sampai sekarang pada saat ini menilai intelijen itu menyeramkan dan sebagainya. Jadi makanya kami tidak ingin juga langsung membuat tim intelijen pemerintah dan sebagainya. Jadi kita buat tim kewaspadaan dini di daerah dengan keanggotaan seperti Kominda dulu bentukan Kemendagri, dengan ditambahkan OPD yang ada di daerah. Itu saja sih perbedaannya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Nah, untuk provinsi alhamdulillah sudah terbentuk semua, baik itu tim kewaspadaan dininya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang masih belum membentuk tim Wastin ini. Selanjutnya. Ini dapat kita lihat bersama alur kerja kewaspadaan dini masyarakat di daerah, yaitu tugasnya intinya 4: menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan. Dari 4 tugas tersebut dihasilkan data, informasi, serta laporan. Nah, Bapak Ibu di mana posisinya? Bapak Ibu tugasnya memberikan data, informasi, serta laporan ke Badan Kesbang Pol Daerah. Dalam hal ini Bapak Ketua melaporkan data informasi tersebut ke Pak Kepala Badan. Jadi jangan ada overlapping, jangan ada offside. Bapak Ketua mohon izin langsung ke Gubernur ataupun yang di kabupaten kota langsung ke Wali Kota dan Bupati. Jadi laporannya ditujukan kepada Kepala Badan Kesbang Pol. Selanjutnya, nah ini adalah struktur organisasi tim Wasdin, dibentuk dari provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan. Selanjutnya, ini adalah posisi strategis tim Wasdin dan FKDM, di mana tim Wasdin seperti saya sudah sampaikan tadi dibentuk di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, pembentukannya oleh Pemda dan melibatkan unsur intelijen negara. Sedangkan FKDM dibentuk di provinsi, kabupaten kota, kecamatan
dan kelurahan atau desa jika dibutuhkan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah saya mensyukuri DKI Jakarta sangat mampu hingga membentuk tingkat kelurahan ya Pak ya, dengan jumlah keanggotaan 2.346. Nah, memang FKDM DKI Jakarta ini dari seluruh Indonesia memiliki keanggotaan yang sangat besar, serta alhamdulillah juga semuanya dapat diberikan honor Pak Munir ya. Baik, aplaus buat kita. Inti dari FKDM tersebut adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat dengan keanggotaan sesuai kebutuhan daerah yang terdiri dari, jadi kenapa kami buat seperti ini? Di Permendagri 2 tahun 2018 memang kita batasi 5 saat itu. Jadi satu FKDM hanya 5 orang. Dan kenapa dan alhamdulillah juga langsung saat itu teman-teman FKDM DKI langsung mau mendemo kantor Kemendagri, Ibu. Izin. Nah, tapi dasar tersebut juga bukan tanpa tanpa pertimbangan kami membuat dasar 5 orang tersebut. Yang paling utama itu adalah mayoritas teman-teman Kesbang yang melapor ke daerah itu melaporkan sekaligus bisa dibilang mengeluhlah ke kami bahwasannya, mohon maaf Bapak Ibu, FKDM ini hanya titipan dari para kepala daerah yang menang pilkada. Di saat diminta kinerjanya, mereka selalu munlak dan langsung kalaupun mereka langsung melambung ke kepala daerah. Jadi kepala badan Kesbang Pol yang ada hanya ditegur, disemprot karena pengaduan-pengaduan tersebut. Padahal daerah-daerah tersebut juga sudah memberikan honor sesuai kemampuan daerah. Jadi istilahnya mereka mengharapkan ada take and give-nya, namun kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kenapa kami buat di Permendagri 2 2018 saat itu kita batasi hanya 5 orang. Namun alhamdulillah dengan masukan teman-teman dari FKDM DKI juga bisa menjadi pertimbangan lain buat kami, karena memang tidak semua FKDM tidak bekerja, dan juga kami sudah komunikasikan ke Kesbang Pol saat itu bahwasan FKDM DKI cukup aktif dalam pelaksanaan tusinya serta berkoordinasi baik dengan Kesbang Pol DKI. Nah, barulah arahan pimpinan saat itu kita revisi Permendagrinya serta dengan beberapa poin selain keanggotaan FKDM. Jadi keanggotaan FKDM kita kembalikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Untuk anggotanya sendiri itu terdiri bisa dari wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, Thomas, Toda, Toga, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Nah, untuk tugasnya itu adalah deteksi dini, tamu cepat dan lapor cepat melalui pusat komunikasi dan informasi. Ini nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya. Ini adalah sedikit potongan dari Permendagri nomor 46 tahun 2019 tentang perubahan Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah. Ini adalah 4 poin tugas besar dari tim kewaspadaan dini, tim Wasdin kita bilangnya. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan giat Wasdin dan Wasdin Pemda di daerah provinsi. Yang kedua, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi atau bucket dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, peristiwa timbulnya ATHG di daerah. Instansi vertikal di sini catatannya adalah instansi vertikal yang di bidang intelijennya. Poin 3, mengoordinasikan fungsi dan giat tim Wasdin Pemda di daerah kabupaten kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Wasdin terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi.
Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah provinsi. Nah, seperti ini yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, makanya saya sampaikan agar Bapak Ibu FKDM tidak overlapping, tidak offset, langsung melaporkan data, informasi dan sebagainya ke kepala daerah, ke Pak Gub ataupun Pak Wali Kota, Pak Bupati, tapi melapornya ke Kepala Badan Kesbangpol sebagai Kepala Pelaksana Harian Tim Kewaspadaan Dini Daerah. Nah, laporan-laporan dari Bapak Ibu inilah yang akan digunakan dalam pelaporan Pak Kepala Badan ke Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya. Nah, ini dia tugas dari Bapak Ibu. Yang pertama, menjaring, menampung, serta mengorganisasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Nah, ini catatnya dari masyarakat. Jadi, kenapa dibuat seperti dan inilah pentingnya posisi Bapak dan Ibu. Tidak semua, walaupun di seluruh negara, di seluruh daerah kita ada teman-teman intelijen dari instansi samping, untuk mereka menghandle sampai tingkat terbawah ke lapisan bawah itu, mereka sendiri sudah menyampaikan kewalahan. Bahkan mereka sudah menyampaikan jika tidak ada Kesbangpol, mereka akan cukup kesusahan dalam pengumpulan bahan keterangan, data dan informasi di tingkat lapisan masyarakat. Nah, disinilah posisi penting Bapak Ibu sebagai rekan dari pemerintah daerah. Yang kedua, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim Wasdin Pemda di provinsi. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal, inilah tugas nomor 2 Bapak dan Ibu sekalian, memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Pak Kepala Badan sebagai Kalahar Tim Wasdin untuk memberikan laporan baik secara harian, mingguan dan bulanan kepada kepala daerah. Selanjutnya, ini adalah beberapa poin langkah strategis dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya kami di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu pertama, penelitian dan pemetaan wilayah potensi separatis, itu di Direktorat kami juga. Yang kedua, penyampaian data informasi mengenai gangguan keamanan secara cepat dan akurat. Lalu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diklat intelijen, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial, serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari langkah-langkah strategis ini semuanya melibatkan aparatur Pemda, FKDM, serta forum strategis lainnya yang ada di daerah. Tujuan dari langkah strategis ini adalah terciptanya efektivitas dalam penanganan keamanan dan ketentraman ketertiban umum. Selanjutnya, ini sedikit saja sinkronisasi program dan kebijakan di Jenpolpum, yaitu pertama peningkatan stabilitas, penguatan Korbinmas, sinergi perencanaan, peningkatan kapasitas seperti yang tiap tahun kami lakukan, yaitu diklat intelijen. Yang kelima, peningkatan kualitas, serta terakhir dukungan percepatan. Selanjutnya, dalam rangka deteksi dini dan cegah dini di daerah, kami memberikan bantuan kepada kepala daerah, di mana salah satu tugas kepala daerah menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah. Kemendagri memberikan bantuan dengan menerbitkan beberapa regulasi untuk membantu tugas kepala daerah tersebut. Yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu Permendagri Kewaspadaan Dini, Permendagri Tim Terpadu PKS, Permendagri FKUB, serta Permendagri Forum Pemboroan Kebangsaan. Selanjutnya, nah, untuk mendukung penguatan pembentukan kewaspadaan di daerah di tanggal 30 Maret 2021 kami sudah membuat surat edaran yang ditujukan ke seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia agar pertama membentuk dan mengaktifkan FKDM di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan desa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk tim Wasdin dan FKDM dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas.
Yang ketiga, mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing dan berkoordinasi dengan jajaran Polri dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan giat tersebut di atas. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kan FKDM DKI Jakarta ini sudah teranggarkan dengan baik oleh Kesbangpol DKI Jakarta. Nah, saya harap Bapak dan Ibu, dan pastinya juga saya yakin Bapak dan Ibu lebih senior daripada saya, lebih paham daripada saya. Jadi intinya saya tidak akan mengajari ikan berenang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan tusinya masing-masing. Jadi mari kita sama-sama bekerja baik sesuai dengan tusi kita, karena Kesbangpol DKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di FKDM. Selanjutnya, ini tadi yang saya bilang terkait Puskomin, Pusat Komunikasi dan Informasi. Jadi di tahun ini kami telah membentuk sistem informasi Pusat Komunikasi dan Informasi, disingkat si Puskomin. Nah, jadi laporan-laporan Bapak Ibu tadi yang dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta secara harian, mingguan, dan bulanan dibuat laporan yang dinamakan Lapsida, kita sebutnya Lapsida, laporan situasi daerah. Nah, itu akan dilaporkan setiap hari oleh user Puskomin DKI Jakarta yang langsung menginput Lapsida di aplikasi kami ini dan akan terbaca di kami. Jadi kami akan mengetahui daerah mana saja yang belum ataupun sudah melaporkan Lapsida secara harian dan secara rutin. Jadi mohon dengan sangat Bapak dan Ibu juga, Bapak Ketua bisa melaporkan secara rutin kepada Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Selanjutnya, nah ini tadi si Puskomin itu adalah aplikasi yang dibangun untuk melayani tim Wasdin Pemda dalam memberikan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara berjenjang dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan secara tepat dan akurat, serta mendukung tim Wasdin Kemendagri melakukan pengolahan data hasil pelaporan secara efisien. Selanjutnya, ya, penutup sudah Pak. Yang pertama, kami harapkan Kesbangpol perlu untuk memfasilitasi segala kegiatan dan program tim Wasdin Pemda dan FKDM di wilayah masing-masing. Saya yakin DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut. Yang kedua, dalam rangka deteksi dini dan cegah dini gangguan kamtipum, tim Wasdin Pemda dan FKDM berpedoman pada Permendagri nomor 46 tahun 2019. Yang ketiga, memberikan pembekalan dan BIMTEK kepada tim Wasdin Pemda FKDM agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dengan baik. Alhamdulillah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Kesbang DKI. Yang keempat, Kepala Bapeda Provinsi dan pimpinan organisasi perangkat OPD instansi terkait untuk mendukung program dan anggaran FKDM dan Wasdin. Yang terakhir, berkaitan dengan substansi atau materi pemberian pembekalan dan BIMTEK kepada tim Wasdin Pemda ataupun FKDM dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan menghubungi Direktorat Kewaspadaan Nasional. Baik, mungkin tadi Ibu MC ada sedikit pantun dan saya juga ada sedikit pantun. Saya harap mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketawa. Kalau nggak ketawa saya pulang ini. Nama saya Ferian, istri saya Cut Santi. Sekian dan terima kasih. Ya, pantunnya singkat. Kalau saya pantun tak kelamaan, karena saya pantun itu nggak mungkin 2, 3, 4 biji. Ya, alhamdulillah narasumber yang pertama kita sudah memberikan materinya tentang urusan pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Intinya tentang kewaspadaan dan ujungnya di penutup tadi kita itu. Ya, insya Allah paham. Nanya entar dulu. Karena kita akan selesaikan acara ini sampai jam 12.30. Jangan
tepat, kurang dikit. Kenapa? Perut dari Pulau Seribu kasihan dikena ombak itu udah mulai mual-mual. Ya, kita memahami betul. Tadi sudah sampaikan 30 menit pas, tinggal nanti Ibu Margareta 30 menit, 20 menit tanya jawab, 10 menit makan pulang. Yang mau nginep silakan. Kepada narasumber yang kedua, Ibu Margareta. Nanti narsum ini sebagai fasilitas nanti kita untuk minta anggaran. Ini Baktarian ya. Kalau Kesbang Provinsi kita memaklumin, insya Allah dari kementerian siapa? Ini semua mandiri Pak, raker. Raker itu kecamatan, kelurahan, kota mandiri. Ya, baru Bimtek ini ada dari Kesbangpol. Jadi insya Allah tanggal 6, tanggal 8 Oktober kalau jadi ya kita buat raker sampai tingkat kelurahan. 2.346 anggota. Ya, masing-masing ketua kota biayain. Pak Iswati udah siap. Ya. Yang penting FKDM asik-asik aja, kita bersama, kita kompak. Nanti tambahan materi dari Ibu Margareta ya yang akan menyampaikan kurang lebih 30 menit. Insya Allah selesai tuntas. Kepada narasumber Ibu Margareta dipersilakan. Terima kasih Bapak. Mohon izin berdiri Pak. Terima kasih Pak Munir sudah memperkenalkan dan memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya saya juga ingin mengucapkan kepada Pak Ferry sudah berkenan panel Pak. Karena mundur ya Bapak dan Ibu, apalagi sudah diancam berapa menit lagi saya juga tidak mau melanggar HAM ya. Bapak dan Ibu ada hak makan ya setelah ini. Sudah klutik-klutik. Dan senangnya kalau kita di panel ya. Jadi Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa hal terkait fungsi FKDM. Saya hanya akan memberikan penguatan sesuai dengan tor yang diminta oleh panitia. Saya ingin menyampaikan tentang fungsi intelijen ya, fungsi intelijen dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry ya, bagaimana tugas Bapak dan Ibu dalam kewaspadaan dini ini dan mengapa menjadi bagian dari fungsi intelijen. Jadi agak-agak ini ya Bapak, agak sebenarnya ini bukan teori, tetapi saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu itu merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan bagaimana deteksi dini ini yang akan menghasilkan antisipasi kita terhadap potensi ancaman ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tadi sudah dikenalkan. Saya rasa kita tadi sudah pelajari bersama bahwa Indonesia mengakomodasi fungsi intelijen ya sebagai potensi ancaman. Saya rasa seluruh dunia juga menetapkan itu. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu untuk saya sampaikan kembali? Karena dalam undang-undang intelijen kita inilah mengakomodasi tidak hanya tugas intelijen negara tetapi kolaborasi dengan komunitas intelijen, salah satunya adalah bapak-bapak sekalian ya. Jadi fokus intelijen kalau dari definisi intelijen itu sudah jelas kita melihat potensi ancaman ya Bapak dan Ibu ya. Makanya bedanya kalau kita mengajarkan intelijen di kampus saya, kalau di kampus mahasiswa saya itu isinya tentara, polisi, memang intel ya. Jadi sebagian besar adalah praktisi intelijen kalau kami mengajar di kampus. Nah, tantangannya adalah menyampaikan tentang fungsi intelijen ini kepada Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu tugas utamanya bukan sebagai agen intelijen kan, tetapi Bapak dan Ibu punya peran besar. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Karena sebenarnya kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia melekat pada kita itu fungsi intelijen. Seperti yang digambarkan oleh Pak Ferry tadi adalah memberikan informasi ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sepele ya Bapak dan Ibu ya. Justru banyak negara-negara yang homeland security-nya, saya nanti akan memberikan beberapa contoh bagaimana membesarkan ya
fungsi pengamanan itu sebenarnya adalah fungsi masyarakat ya. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga melihat dalam Undang-Undang Intelijen sudah jelas diakomodasi ya Bapak dan Ibu di Indonesia bahwa ancaman itu adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dapat dibuktikan membahayakan keselamatan bangsa dan seterusnya. Jelas ya Bapak dan Ibu, terlihat sekali dalam definisi Undang-Undang Intelijen, ancaman itu militer dan non militer. Itu satu hal penting. Sehingga kalau kita bicara ancaman, bukan hanya tugas komponen utama pertahanan, bukan hanya tugas TNI, Polri, praktisi intelijen, tetapi juga menjadi tugas kita semua. Karena memang ancaman itu adalah militer dan non militer. Nah, sedikit Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kerja siklus intelijen dan analisis intelijen ya, kalau sudah diolah ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat tadi dijelaskan oleh Pak Ferry mengapa Bapak dan Ibu ini perannya menjadi sangat penting. Karena dalam siklus intelijen dan analisis intelijen, informasi dari Bapak dan Ibu itu menjadi sumber informasi pertama. Bisa dibayangkan kalau informasi dari Bapak, Ibu masuk di Kesbangpol sebagai lini pertama yang akan menyaring informasi itu salah. Ya. Atau sebaliknya, ada informasi penting dari Bapak dan Ibu itu tidak masuk ke sumber informasi utama. Ya, itu bisa dibayangkan. Langkah-langkah berikutnya bisa lebih parah. Ya, karena dari tahap awal untuk perencanaan sumber informasi, kemudian akan ada tahap manajemen dinas ya. Di dalam hal ini tadi digambarkan oleh Pak Ferry di bagian akhir ya. Itu sebenarnya bagaimana semua komunitas intelijen negara itu mengumpulkan informasi, termasuk salah satunya dari Bapak dan Ibu ya. Jadi sumber informasi utama itu adalah masyarakat. Mengapa masyarakat? Karena Bapak dan Ibu lah yang dekat dengan situasi yang ada, yang face to face melihat bagaimana potensi ancamannya ya. Ini betul-betul harus menjadi kesadaran kita, dan kita sangat bersyukur karena di DKI Jakarta FKDM-nya sangat aktif dan sangat banyak. Tepuk tangan untuk DKI Jakarta ya. Nah, saya bisa membayangkan ini mengapa, karena saat ini collection data atau pengumpulan data intelijen itu menjadi salah satu tantangan besar, terutama ketika ya kemanunggalan integrasi antara masyarakat dengan pemerintah itu tidak baik. Saya bisa menyatakan seperti ini karena saya menghabiskan lebih dari 15 tahun penelitian saya di Papua ya. Jadi saya melakukan penelitian di Papua, semua OPM di Papua saya wawancara pada waktu itu dalam penelitian disertasi saya. Makanya Pak Ferry bagian separatis di Bapak ya. Kalau kita tanya separatisme masih ancaman nggak di Indonesia ya, nanti kita akan lihat bagaimana kalau Papua itu disurvei misalnya. Ya, saya mau wawancara hampir semua OPM yang di penjara ketika itu. Sekarang kan sebagian besar sudah tapol-napol, sudah dibebaskan. Ya. Bagaimana kondisi di sana, itu Bapak dan Ibu bisa bayangkan betapa beratnya Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengelola ini. Ya, karena masyarakatnya tidak hanya jauh, tetapi integrasi masyarakat dengan pemda-pemdanya itu tidak sekuat di Jakarta. Ya, nah itu bisa dibayangkan. Di sana makanya separatismenya sangat tinggi. Itu salah satu contoh bagaimana FKDM-nya tidak berjalan baik ya, itu. Ini tantangan berat ya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ini perannya sangat baik, siklus intelijennya akan berjalan baik juga ya. Karena Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari yang namanya human intelligence ya. Human intelligence itu secanggih-canggihnya sekarang analisis intelijen yang katanya sekarang kan kalau mau nyadap orang, mau pengen tahu orang ada di mana, itu kan nggak harus naruh orang ya, nanem, tersep apa segala macam. Sekarang sudah mulai canggih, ya. Dengan recognition face kita bisa ketahuan, dengan satelit segala macam ketahuan Hanita ada di mana gitu, ya. Gampang banget, gitu ya. Itu bisa. Nah, tetapi secanggih-canggihnya itu tanpa ada informasi dari Bapak dan Ibu bahwa Hanita lagi ada di sini bersama Pak Munir dan Pak Ferry, itu juga nggak bisa gitu ya. Karena secanggih-canggihnya GPS itu biasanya hanya melihat misalnya lokasi ya. Tetapi exactly ada di mana, tepatnya ada di mana, yang tahu adalah Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi masalah yang ada di hadapan mata itu adalah Ibu dan Bapak yang tahu. Jadi itu gambaran penting ya.
Bapak dan Ibu ya, bahwa dalam informasi, nah ini dalam siklus ini Bapak dan Ibu akan menjadi bagian penting ya dalam analisis intelijen ini. Nah, fungsi intelijen sendiri dalam Undang-Undang Intelijen Negara kita mengenal dalam penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, ini istilah Indonesia nih, Pak Ferry pasti tahu ya. Kalau di luar negeri di universal, kalau kami belajar tentang ilmu intelijen, nggak ada istilah penggalangan itu. Itu istilah Indonesia. Yang adalah kontra intelijen. Ya, counter intelijen. Counter intelijen itu kalau orang intelin orang, ada counternya gitu kan? Ya, jadi makanya kalau nonton film-film intelijen ya, Bapak dan Ibu ya, suka ada film intelijen itu ada double agent, bahkan triple agent, suka gitu ya. Jadi satu ngasih informasi ke musuh, ini terkait dengan bagaimana orang memberikan informasi untuk kepentingan musuhnya. Nah, ini kontra intelijen yang penting. Tapi Indonesia menyebutnya penggalangan. Penggalangan itu digalang oleh musuhnya gitu ya. Untuk apa sih harus galang-galang? Ya kan? Untuk apa? Jelas untuk mendapatkan informasi. Kuncinya di situ aja. Ya, jadi jangan menyepelekan orang-orang di ujung tombak. Human intelligence tetap menjadi aset istilahnya, gitu ya. Pokoknya kalau kayak di film-film itulah ya, kira-kira itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini FKDM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Saya hanya ingin menegaskan bahwa fungsi intelijen yang melekat pada FKDM adalah komunikasi data dan informasi potensi anti-HG tadi. Ya, jadi dengan menjaring informasi ini, Bapak dan Ibu tentu saja menetapkan user. Kalau di sini kan tadi ditetapkan ya Pak, usernya FKDM satu-satunya adalah Kesbangpol ya, lewat FKDM yang berjenjang. Ya, ini. Nah, ini lewat FKDM yang berjenjang karena Bapak dan Ibu sudah sangat terstruktur di DKI Jakarta, ini sangat bagus. Jadi informasi berjenjang ini diharapkan bisa sampai kepada komunitas intelijen negara tadi. Ya, jadi kalau digambarkan Bapak dan Ibu bisa bayangkan di Amerika itu penyerangan 911 ya kemarin di ulang tahunnya ya, itu sudah diakui oleh Amerika, itu adalah kegagalan fungsi intelijen di Amerika. Kenapa? Ya, Bapak dan Ibu kalau sudah pernah ke New York, itu Bapak dan Ibu akan melihat betapa beratnya mengawasi rakyat New York itu. Mana yang teman, mana yang lawan. Susah banget. Melting pot. Ya, sebaliknya bagi kita pendatang, orang-orang pendatang Amerika datang ke New York itu nyaman aja. Ya. Karena New York memang surga bagi kaum pendatang, kira-kira begitu ya. Saya lebih takut jalan di Tanah Abang loh Pak kadang-kadang daripada jalan sendiri di New York. Ya, saya di New York itu jalan sendiri dari Manhattan ke Rockefeller jauh banget. Kalau di New York itu kan gampang ya, lihat jalan itu ngapalin bloknya aja. Jadi di New York itu gampang sebenarnya, jangan takut kesasar. Karena kotanya itu lurus-lurus saja. Jadi tinggal ngitung 42nd Street, jadi oh berarti blok ke berapa, blok ke sini. Nggak kayak kita, lubang tikusnya banyak banget ya, mau ke sana ke sini, ini mapnya muter-muter ini segala macam gitu ya. Kalau di New York nggak susah. Oke, ini kalau di PBB, kami kalau sidang di PBB itu kita nginepnya kan misalnya di PTRI itu ada perwakilan tetap Republik Indonesia, kan ada wismanya itu deket dengan PBB, tinggal jalan kaki. Nah itu namanya jalan ke-38. 38 kalau saya mau ke Central Park 44 tinggal ngitung 1, 2, 3, 4 gitu, gampang. Isinya itu Bapak dan Ibu sepanjang jalan, jangan takut kelaparan Pak. Di sana itu makanan Western, Asia, Timur Tengah semuanya ada. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan melting pot orang-orangnya yang begitu beragam, ya, sampai akhirnya terjadi serangan yang meluluh lantakkan Amerika. Itu terjadi karena apa? Tidak ada awareness di kalangan masyarakatnya. Di sana kagak ada FKDM, ngimpi aja ada FKDM kan? Nggak ada, gagal total. Ya, diakui oleh Amerika. Karena tidak ada, nanti saya akan tunjukkan early warning system itu nggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa pentingnya tugas-tugas semacam ini, community based center terkait dengan informasi ini. Ya, itu sangat penting. Nah, jadi laporan informasi dari Bapak dan Ibu itu menjadi mata telinga banget istilahnya kalau dalam human intelligence ya. Jadi intelijen orang tuh nanti itu informasinya mata telinganya Bapak dan Ibu nih, pemerintah ini ya.
Ini ya, honor naik lah ya pasti ini ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, nah ini supaya tahu-tahu ini ya Bapak dan Ibu ya, teorinya juga penting. Saya kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau menjadi Kabinda misalnya, ini ada evaluasi informasi intelijen. Nah, kalau dalam teorinya di CIA menggunakan ini ya Bapak dan Ibu ya. Sistem Bapak dan Ibu mungkin sering dengar ya, kalau Pak Munir apalagi nih, Pak Munir, Pak Rian, Pak Ferry ini pasti sering informasi A1. Apa sih maksudnya informasi A1? Ini yang kayak gini nih. Jadi informasi yang tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan tentang akurasi. Karena apa? Misalnya kejadian di sana ditangkap teroris misalnya ya, pelaku terorisme di Ciracas misalnya ditangkap di situ ya, atau ada informasi-informasi tentang ini. Nah, siapa kira-kira yang akan dipercaya oleh komunitas intelijen? Pasti kan orang yang ada di situ ya Bapak Ibu ya, orang yang hidup dengan mereka. Kalau Densus 88 mungkin ngontrak rumah dulu di situ kan, caranya gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya, ngontrak di situ 2 bulan. Bayangkan hematnya kalau bisa. Nah, ini istilahnya menggalang Bapak dan Ibu untuk waspada kalau ada kiri kanannya berperilaku yang mencurigakan. Betapa hematnya dan betapa cepatnya mereka akan mendapatkan informasi A1. Ini kira-kira seperti itu. Kita kalau belajar di ini dengan mahasiswa kita kayak gini nih. Jadi mau nganalisis sumber informasinya. Jangan-jangan Bapak dan Ibu sumber informasi A1 nih ya, itu ada di tangan Bapak dan Ibu gitu. Karena apa? Bapak dan Ibu yang hidup sama ada di sekitar mereka ya. Yang masyarakat yang akan melaporkan ke Bapak Ibu duluan, FKDM ya. Kalau ada nih kasus-kasus yang sekarang ramai itu Bu dan Bapak, jadi jangan diremehkan berbagai macam ancamannya ya, karena ancamannya militer dan non militer. Jakarta saat ini menjadi target operasi pornografi online Bu. Anak-anak ini ya tuh, jangan-jangan pengguna micet. Awas ya, micet. Itu terkenal saat ini ya Bapak dan Ibu ya. Ya, jadi saya di P2 TP2 itu juga bareng satgasnya dengan polisi. Itu kalau polisi nangkep pelaku, bareng-bareng situ ketangkep anak-anaknya juga Bu. Anak-anak perempuan semua Bu. Bayangkan nih anak-anak perempuan masa pandemi waktu kemarin itu kenaikan eksploitasi seksual anak tinggi banget. Setiap kali pindah-pindah aja tuh dari apartemen A, apartemen B, ya, hotel ini apa segala macam tuh, Bapak tuh. Coba. Itu beneran tuh Oyo, Red Doors, semuanya kayak gitu tuh. TKP-nya tuh kayak gitu-gitu tuh, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata kalau dipulangin nih anak-anak, ketangkep kan, terus anak-anaknya nih kan korban nih ya Bapak dan Ibu. Dipulangin, sudah ada lagi yang nampung Bapak dan Ibu. Nah, itu jangan-jangan Bapak dan Ibu nih kalau koordinasi dengan Pak RT, RW, kadang-kadang gemes juga, ibu-ibu dan sadisme nggak tahu tuh Bu, kenapa anak ini di jam sekolah, zaman itu kan nggak ada yang boleh keluar ya Bapak dan Ibu ya, karena semua pandemi sekolah online. Tetapi anak ini keluyuran aja, ya, ternyata ada yang galang itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, dan itu produksi pornografi online, eksploitasi seksual anak. Waduh, Indonesia itu produce so many. Jadi trafficking di Indonesia itu tinggi banget, ya, demand-nya banyak. Dan pelakunya jangan salah, itu warga negara asing semua ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk kemarin kita nangkap, ya, itu warga negara asing yang tertangkap itu warga negara Perancis, Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu bisa bayangkan, dalam sehari dia mengirim 300 foto pornografi di seluruh dunia. Begitu ketangkap, ya, semua itu, jadi dia peralatannya yang disita itu peralatan intelijen semua Pak, peralatan surveillance, kamera rahasia, ini apa, bayangkan Bapak dan Ibu. Dan mereka menargetkan Indonesia loh, ya, karena saking itu tadi sasaran empuk di Indonesia itu, macam-macam persoalan hukumnya, anak-anaknya gampang dirayu Bu, anak-anak kita tuh, ya, terus dirayu mereka direkrut cuma nyari temennya lagi. Gitu ya, luar biasa ya. Tuh, ini informasinya justru dari masyarakat itu. Jadi informasinya dari masyarakat yang curiga, ini anak tiap kali ini pergi lagi, informasinya dari masyarakat. Jadi deteksi dininya luar biasa ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya,
Nah, sekarang kita melihat apa saja ya dalam konteks ini ancaman tadi sudah diberikan gambaran oleh Pak Ferry. Saya rasa saya tidak perlu mengulang bagaimana Indonesia saat ini menghadapi situasi yang merubah konteks ancaman. Yang jelas kita menghadapi situasi kompleks yang penuh ketidakpastian. Ya, globalisasi, ancaman future war. Ya, kita menghadapi perang masa depan kita itu bukan lagi perang yang tampak nyata ya, tetapi proksi. Nanti saya akan jelaskan itu sekilas saja. Nah, termasuk konflik regional ya, konflik-konflik seperti Ukraina Rusia, konfliknya jauh amat, dampaknya sampai sini. Buktinya apa, Bapak dan Ibu? Terlihat kan BBM naik sudah, nggak bisa kita hindarkan. Itu salah satunya adalah karena masalah global. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Proxy war itu merupakan perkembangan dari perang, Bapak dan Ibu ya. Biar agak-agak ini dikit ya Bapak dan Ibu kenal dengan ilmu perang ya. Karena apa? Mengapa saya ingin Bapak dan Ibu mengetahui ini? Karena begitu dahsyatnya perang generasi keempat ini ya, itu tanpa menggunakan kekuatan militer. Kalau dibandingkan dengan perang pertama kali, zaman pertama, perang pertemuan klasik itu pasti ketahuan. Yang pertama kali ketahuan musuhnya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau nonton film-film perang zaman dulu, musuhnya ketahuan, benteng pertahanannya jelas. Itu musuhnya lari ke sini. Bahkan dulu kan kalau perang-perang zaman dulu seragamnya beda. Itu udah aturan perang internasional dulu, nggak boleh seragamnya sama biar ketahuan nih. Ya, zaman dulu ada apa namanya tentara kavaleri, tentara berkuda, ini apa segala macam itu beda-beda. Jadi ada apa sih umbul-umbul kayak gitu ya zaman dulu ya. Ya, panji-panjinya itu kelihatan, oh yang mau datang itu tentara berkuda, tentara ini ada, itu perang zaman dulu. Nah, kemudian mulai generasi kedua, perangnya kalau dulu pertama kali itu rebutan wilayah, perang yang kedua itu nggak lagi rebutan wilayah, yang penting unjuk kekuatan, yang penting aku menang. Wilayahnya udah besar, tapi pingin lebih besar lagi. Nah, perang generasi ketiga mulai saking pengennya orang menang menunjukkan kekuatan pakai teknologi. Ya, intinya masih ketahuan musuhnya siapa. Nah, perang keempat ya, ini yang paling berbahaya. Karena perang ini menggunakan seluruh jaringan seperti politik, ekonomi, sosial, militer yang dikenal dengan proxy war ini. Musuhnya nggak ketahuan, Pak. Kadang-kadang kita diam-diam nih, ya, kita tiba-tiba habis saja, hancur aja. Gitu, ya, karena menggunakan berbagai macam jaringan seperti politik, ekonomi, sosial, militer, semua digunakan. Ya, dalam proxy war bahkan akademisi pun dipakai, ya, untuk menggunakan ini, ya, macam-macam untuk melawan negara, ya, dan macam-macam. Nah, jadi Indonesia kalau kita lihat Bapak dan Ibu, jelas ya, kita itu kan nggak punya musuh ya. Indonesia termasuk negara yang nggak mau mengakui kita punya musuh siapa. Kalau Amerika declare Bapak dan Ibu, National Threat Intelligence setiap tahun dia keluarkan. Bapak dan Ibu tahu musuhnya Amerika? Musuh Amerika? Ya? Siapa musuh Amerika Bapak dan Ibu? Afghanistan. Cina, Rusia. Itu dia ngomong declare, ngaku seluruh dunia harus tahu. Musuh saya adalah Cina, Amerika. Dan itu declare Bapak dan Ibu. Di National Threat Intelligence yang dia keluarkan setiap tahun dia sebutkan musuh mereka Cina, Rusia. Bisa dibayangkan mereka bikin pertahanan, bikin ini apa segala macam, mereka akan mengcounter mereka. Nah, banyak negara juga melakukan itu. Indonesia ancaman bagi Australia disebutkan Indonesia termasuk negara yang nggak ngaku siapa negara yang jadi ancaman. Semuanya temen, kira-kira gitu. Kalau Indonesia gitu. Nah, tapi hati-hati Bapak dan Ibu. Meskipun kita tadi ya bukan musuh dunia, tetapi ternyata untuk melakukan cara-cara menghancurkan dengan Indonesia, hati-hati. Kita tetap bisa dihancurkan dengan cara-cara proxy ini, ya. Jadi tidak gunakan kekuatan militer. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak bagaimana ancaman yang kita hadapi ya, militer maupun non-militer. Separatisme masih, nggak mungkin kita nggak ngaku ya, Pak Ferry ya. Buktinya keinginan merdeka tetap ada di Papua. Bapak dan Ibu, seberapa besar pun digelontorkan biaya apa namanya Pak, biaya otsus, ya, dana otsus triliunan, orang pasti di luar Papua ngomong kurang apa sih pemerintah udah kasih itu semua gitu ya, kok tetap aja mau merdeka? Jawabannya Papua jangan-jangan kalau disurvei kita nggak minta duit, kita mau merdeka. Nah, mau apa? Itu ngeri banget Bapak dan Ibu. Itu satu hal yang sampai sekarang so complicated. Kita juga punya demonstrasi bla 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 dan lain sebagainya.
Ya, semua ini termasuk kita dihancurkan melalui seks bebas juga ya, Bapak dan Ibu ya. Anak-anak kita learning loss, sudah nggak sekolah karena pandemi, ya. Anak-anak ini juga mulai nggak seneng masuk sekolah lagi. Kenapa? Enakan gabung di micet ya Pak. Itu penelitian dilakukan mahasiswa saya sendiri. Anak-anak jalan itu susah banget dibalikin ke sekolah lagi Pak. Tanyanya, kak ngapain kita mesti sekolah lagi? Sekolah buat apa? Ya kan biar kerja deh, nanti cari duit. Kakak emang nanti kalau lu sudah bisa dapat duit, aku nggak usah sekolah, lu punya duit. Sehari 50.000, Bapak bayangkan. Learning loss dibuat anak-anak kita untuk kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas, dibuat ya LGBT marak ini segala macam, dirusak bangsanya. Ya, ini jangan dikira bukan ancaman ya, benar Bu, potensi ancaman yang sangat besar. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya baik, tetapi kita menghadapi bonus demografi yang berat tadi, ya, karena kondisi masyarakat kita seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga, hati-hati dengan agenda politik Indonesia, ya. Kita mulai kerawanan itu ada karena Indonesia terbukti rawan konflik pilkada, ya. Dan Jakarta punya pengalaman buruk ya Bapak dan Ibu, jangan pernah terulang lagi. Nih Pak Munir dan teman-teman ini harus kerja keras bersama Kesbangpol. Karena kita pernah punya pengalaman indeks demokrasi DKI turun, bukan cuma turun, terjun bebas tahun 2015 ke 2016. Padahal DKI Jakarta biasanya masuk kategori terbaik di Indonesia. 85 itu skornya tinggi Bapak dan Ibu, bagus banget. Tetapi ketika kita pilkada tahun 2016 hancur DKI Jakarta. Menjadi kota, menjadi pemerintah daerah paling buruk demokrasinya. Jangan lupa itu Bapak dan Ibu, dan jangan terulang lagi. Karena apa? Banyak demo dengan kekerasan, banyak sekali diskriminasi, macam-macam Bapak dan Ibu bisa lihat. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi di kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa tadi sudah disebutkan bagaimana potensi ancaman di Indonesia yang sangat heterogen ini. Makanya Memang FKDM sejak awal dibangun untuk membangun ya keratan potensi diintegrasi ini supaya tidak terjadi ya. Nah, apalagi kita sudah menghadapi masyarakat Indonesia di era digital. Sekarang potensi konfliknya bukan dipicu oleh sesuatu yang nyata juga. Ributnya di handphone, keluarnya berantem. Karena kayak gini Bapak dan Ibu, ya bisa dibayangkan dalam 1 menit betapa banyak informasi yang muncul di kita, luar biasa, ya. Bayangkan, ya, yang punya handphone aja, nomor handphone aja lebih besar daripada jumlah yang pegang, ya. Masyarakat itu perkembangan nomor telepon ini, Bapak dan Ibu nomor teleponnya 12, handphonenya 12, ya, cepet banget. Dan ternyata Indonesia terkenal menjadi the most dense countries by Twitter. Intinya berkicau paling buruk, menang Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Jadi kalau berkicau itu mendingan ke berkicaunya baik. Terkenal di Indonesia nomor 1, kita mengalahkan Amerika ya Bapak dan Ibu ya. Kita tuh terkenal orang yang suka berkicau negatif. Aduh, gemes banget ya Bapak dan Ibu. Ini berkicaunya negatif. Gimana sekarang FKDM bekerja tuh? Nah itu FKDM-nya mesti kerjanya mantengin handphone juga ya. Di medsos tuh udah begitu aja nih ya, keluar ada yang bahasa-bahasa nggak bener, nah, itu redam mulai ya. Karena terkenal Indonesia. Makanya Indonesia sasaran empuk. Buzzer itu. Mahasiswa saya ada yang meneliti buzzer politik. Aduh sebenarnya saya tuh nggak mau tuh. Mahasiswa saya meneliti. Akhirnya saya pun meneliti. Karena apa? Ya itu fenomena. Itu rasa-rasanya ya di Indonesia itu buzzer politik itu menjadi salah satu ya fenomena yang paling laris nih, jualan buzzer. Jahat banget ya, jahat kalau menurut saya, jahat banget, tapi itu layak ternyata diteliti. Mahasiswa intelijen saya tuh di kajian intelijen meneliti itu banyak sekali dan ternyata terbukti gampang, satu isu digulirkan cepat banget. Kalau suruh ngomong jelek pinter, itu orang Indonesia katanya ya. Nah ini Bapak dan Ibu, ini bukan kata saya ya Bapak dan Ibu ya, hasil penelitian Kominfo menunjukkan kita punya masalah digital etik. Ya, banyak responden sadar mengajak masyarakat berkomentar negatif meskipun itu kurang beretika. Bangga dia. Ya. Hati-hati makanya begitu dapat info share. Makanya sekarang kan
Dapat info, cek, recheck, cross check, baru share kalau perlu. Ya, itu kadang-kadang nggak cepat baca, udah share, di share-nya di grup lagi, udah. Makanya paling cepat sekarang dihack Bapak dan Ibu, ngehack Bapak dan Ibu tuh gampang banget. Hati-hati ya, Bapak hacker kita pinter-pinter, menunggu waktu aja. Bapak dan Ibu, pasti yang dihack pertama kali adalah yang punya grup terbanyak, dan kedua yang online terus 24 jam. Deg-degan juga saya tadi Pak Munir bilang, kita itu kerjanya 24 jam Bu, 7 hari seminggu, handphonenya jangan-jangan aktif terus, sasaran hacker semua nanti. Hati-hati Bapak dan Ibu, karena apa? Nge-hack satu orang bonusnya banyak. Coba grupnya Bapak dan Ibu jumlahnya berapa? Hati-hati Bapak dan Ibu ya di situ. Ingat bahwa tidak semua orang di dalam grup kita itu dapat pelatihan sama Pak Munir dan teman-teman. Gak semua orang mengerti tentang ini. Begitu Bapak Ibu tak masukkan, tidak semua bisa mencerna dengan benar. Itu banyak sekali, dan Indonesia terkenal banget dengan itu, ya, mengerikan. Ya, jadi etika digital di medsos ini penting sekali ya, untuk kita jaga, karena Indonesia jadi target, karena kita nomor 3 terbesar di dunia pengguna Facebook setelah Amerika dan India. Ya, makanya jangan heran kalau kita lahan subur bagi kelompok radikalis ya, untuk menyebarkan ideologi mereka. Ya, waspada perpecahan bangsa yang disebarkan lewat internet. Amerika sudah mengalami ya Bapak dan Ibu, Estonia, ada negara Estonia namanya hancur karena negaranya diguncang hoax. Masyarakatnya percaya aja, terus pemerintahnya hancur, tidak dipercaya sama masyarakat, padahal semuanya bohong. Itu terjadi ya. Jadi kita harus antisipasi, hati-hati ya dengan perpecahan bangsa ini. Kita juga punya banyak tantangan tentang kebocoran data pribadi. Ini mahasiswa saya melakukan penelitian ini sudah 15 tahun yang lalu, sekarang terjadi karena pemerintahnya dikasih tahu juga ngeyel. Hati-hati gitu ya. Udah bolak-balik, aduh udah denger lah bocor. Makanya Bapak dan Ibu, saya tuh nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya. Ya itu gara-gara mahasiswa saya itu. Ya namanya kalau mahasiswa intelijen kayak gitu, bikin mules ya. Saya punya Facebook waktu mau follow anak saya. Terpaksa gitu, tapi udah enggak saya aktifkan lagi. Medsos WA itu kan terpaksa karena kantor sekarang semua pakai itu. Di luar itu nggak pernah ya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, saya punya Facebook waktu saya penelitian di Papua. Untuk apa coba? Ya, kan biar saya aman di profil orang kan, biar orang-orang ini mau saya percaya untuk saya wawancara. Tapi setelah itu saya nggak aktifkan lagi, karena memang itu sangat berbahaya ya. Ini Bapak dan Ibu hati-hati ya dengan data sensitif ya. Makanya bocor data itu sekarang katanya kemarin yang diminta itu 1 nama, tempat tinggal, terus NIK bisa masuk kemana-mana. Tapi di Indonesia ada data sensitif yang digunakan, agama misalnya. Agama di Indonesia sangat sensitif. Kita ngalamin, saya pernah penelitian di semua wilayah konflik di Indonesia, di Ambon, di Kalbar. Begitu kita lihat KTP-nya, agama itu menunjukkan identitas, dan politik identitas di Indonesia serem ya tuh. Jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Ini jadi hati-hati Bapak dan Ibu kalau sharing ke medsos ya, lokasi rumah anak ini dan sebagainya ya, sudah banyak mereka semua akhirnya menjadi sasaran kriminal ya. Gampang sekali ya Bapak dan Bapak, jangan lupa artificial intelligence di internet itu memprofil Anda semua ya itu. Makanya ini yang susah ya, hati-hati. Nah, saya rasa ini sudah tadi ya, kita lihat bagaimana kelompok-kelompok terorisme itu juga menggunakan segala macam platform medsos ya. Bahkan diketahui mereka mengajarkan di YouTube cara membuat bom, merakit senjata, menembak, semuanya ada ya. Jadi belajarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah direkrut sana sini, cukup lihat handphone ya. Makanya Bapak dan Ibu tidak usah mulai jauh-jauh, mulai dari keluarga kita sendiri ya. Anak-anak kita itu mesti diawasin, kalau perlu ditemenin ya. Mulai kalau melihat anak-anak yang buka handphone aja mesti ke kamar mandi, ngumpet-ngumpet ya, atau di kamar ditutup, mesti hati-hati ya. Ngapain dia? Hajarkan anak-anak misalnya kalau melihat laptop itu harus ada penutupnya, harus ada kameranya, harus selalu ditutup ya Bapak dan Ibu. Kamera itu bisa banget diarahkan, diaktifkan dari jauh ya.
Saya belajar itu waktu ya, melihat mereka tuh, wih luar biasa. Bapak dan Ibu tuh kamera-kamera aktif semuanya, hati-hati ya. Itu harus ditutup. Ini laptop saya itu ada penutupnya kamera. Kalau nggak dipakai, matikan, ditutup. Bukan hanya matikan tapi ditutup kameranya, tempel. Ada alatnya ya. Nah itu hati-hati. Karena itu memang mudah sekali membuat orang ini. Nah ini ya Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan. Saya rasa ini saya lewati saja. Semua sudah memahami bagaimana radikalisme itu menjadi ancaman untuk kita. Potensinya luar biasa, dan kita sudah menghadapi era post-truth, kabar bohong yang disebarkan tiba-tiba diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan disebarluaskan. Itu ngeri sekali ya Bapak dan Ibu ya, sehingga masyarakat adalah konsumen, produsen sekaligus distributor informasi. Makanya hati-hati di sana. FKDM juga harus beradaptasi nih menghadapi yang begini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan lagi yang tampak terlihat, tetapi juga ada di genggaman Bapak dan Ibu. Ya, ini ya Bapak dan Ibu, dalam konteks intelijen ya, ada analisis ancaman ya yang terintegrasi dengan kerawanan dan resikonya. Prinsipnya ancaman itu bisa kita lihat. Ada keinginan, ada harapan menghasilkan maksud, kemudian ada pengetahuan, ada SDM lah ya, menjadi kapasitas. Misalnya ada ancaman orang mau membunuh kita. Ini yang paling gampang aja ya. Ada orang ingin ya membunuh, berharap amit-amit ya, ada orang membunuh saya berharap saya mati. Berarti orang udah punya maksud ya, ingin menghilangkan nyawa saya. Terus dia punya pengetahuan tentang cara membunuh. Nih orang ini, ternyata orang ini punya pengetahuan loh caranya membunuh. Dia belajar bela diri ya, dia belajar nembak. Terus resource-nya dia ternyata pegang senjata api. Nah menurut Bapak dan Ibu, orang ini ancaman nggak? Jelas ancaman ya. Kalau dia ngomong-ngomong doang tapi ngomong di internet, di medsos, oke. Tapi ternyata dia belajar nembak dan kemana-mana bawa senjata. Hati-hati, nah, tuh ada ancaman. Jadi begini-begini nih Bapak dan Ibu sepertinya sepele, mudah-mudahan nanti di Bintek ada ya Pak Munir ya. Ini penting, karena apa? Ini akan menentukan Bapak dan Ibu akan menggunakan analisis intelijen ini. Early detection, kalau Bapak dan Ibu bisa mendeteksi dengan segera, early warning bisa dilakukan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya bisa deteksi, ada orang kasih tahu saya, Bu Hanita itu orang itu ternyata masang foto Bu Hanita tuh pakai ada di gambar dikasih ini misalnya. Hati-hati Bu. Dan saya bisa mendeteksi, oh orang ini ancaman. Amit-amit Pak Munir misalnya. Pak Munir ancaman buat saya. Terus ada orang yang tahu, Pak Ferry tahu, Pak Ferry mengingatkan saya, early warning bisa kasih tahu. Hati-hati Bu Hanita, Pak Munir ini ngancem ya, dia mau bunuh, dia bisa ini nih. Nah akhirnya saya punya, oh kenapa ya Pak Munir begitu ya? Oh rupanya ada masalah dulu. Pak Munir itu sakit hati sama saya ini bla bla bla. Ditolak. Gitu ya? Apalah itulah, kira-kira apalah gitu ya. Ya, entah apa ini. Ya, terus kita selesaikan Pak, ya kan? Oke Pak Munir berarti wah hati-hati nih bahaya nih. Masalah saya selesaikan sama Pak Munir. Oke Pak, we good Pak, baik ya. Nah forecasting ke depan mesti hati-hati. Mungkin saya waktu itu nolak cintanya Pak Munir dengan galak gitu ya. Nah, terus sekarang berarti pelajaran bagi saya kan. In the future, forecasting ya, saya hati-hati kalau nolak orang. Jangan kasar dengan ini, ya bisa membuat saya berpotensi dibunuh kira-kira begitu. Nah itu silahkan diaplikasikan di dalam menganalisis potensi ancaman Bapak dan Ibu, ya itu. Nah. Dini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya untuk membangun sistem peringatan dini kita bisa lakukan, karena undang-undang penanganan konflik sosial pun memberikan kewenangan besar kepada Bapak dan Ibu ya untuk ini ya. Jadi banyak penanganan konflik itu yang gagal Bapak dan Ibu karena di sini kelemahan deteksi. Jadi early detection itu penting. Kalau Bapak dan Ibu lihat ada masyarakat yang berantem ya, tetapi mereka ternyata menyimpan dendam. Hati-hati, beda desa, beda kelurahan, dia menyimpan dendam loh. Hati-hati Pak, itu kalau jangan sampai lemah deteksi. Berarti potensi konflik ada kan? Nah itu hati-hati, Bapak Ibu. Ya, nah ini kegagalan penggalangan, nggak bisa diredam isunya, ternyata terus itu dibawa-bawa terus gitu ya. Nah ini hati-hati. Nah jadi ini mungkin dalam kesempatan-kesempatan lain nanti bisa didiskusikan bagaimana penanganan konflik ya dalam hal ini bisa diupayakan ya. Nih, jadi supaya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diagitasi dan juga propaganda. Karena ini sekarang yang gaya-gaya dipakai orang ya.
Orangnya tokoh intelektualnya bisa aja Pak, santai-santai aja duduk di depan TV, santai-santai minum kopi ini, yo nyebarin ini, galang orang di luar bunuh-bunuhan udah ya. Hati-hati kita diperlakukan seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berperan besar. Mapping dan pengumpulan informasi potensi ancaman. Ya, saya rasa ini sudah dilakukan mungkin ya Pak Munir ya dengan teman-teman ya, sudah melakukan mapping. Setidaknya di wilayah Bapak dan Ibu ada potensi ancaman apa sih? Dari hal yang kecil, narkoba, kekerasan seksual, kekerasan perempuan, ya sampai tadi pilkada misalnya daerah-daerah pemilihan yang beda-beda, ini preferensinya misalnya. Nah, setelah diidentifikasi cegah dini potensi konflik sosialnya, ya itu bisa Bapak dan Ibu diajak dialog ini dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan kepada masyarakat tentang nilai-nilai positif ini saya rasa dilakukan setiap kali ya. Ngobrol dengan pengurus RT tadi saya senang sekali dengar Pak Munir menyampaikan ada raker rutin ya Pak ya, FKDM tersibuk ini di Indonesia luar biasa ya Pak Fer ya potensinya ya. Nah, pembinaan pada generasi muda Bapak dan Ibu jangan lupakan generasi muda, ajak mereka karena bonus demografi kita adalah mereka ya. Mereka yang juga kemarin di masa pandemi banyak banget yang putus sekolah, hati-hati ya. Makanya mudah-mudahan kita juga bisa terlibat untuk memoderasi ajaran agama di masyarakat agar tidak radikal, sosialisasi literasi digital, cek, recheck, cross check, supaya kita bisa mencegah hoax. Nah itu Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan kita bisa mendorong masyarakat juga menggunakan internet dengan bijak, menyampaikan konten-konten positif, dan kita tetap menggunakan Pancasila yang selalu mengangkat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan yang menjadi kekayaan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.